Perkenalkan, nama saya Yustina Manul, kelas 2021C. Saya akan membahas tentang hakikat HAM, jenis-jenis HAM, karakter HAM, dan DUHAM. Yang pertama berkaitan dengan HAM atau hakikat HAM. Hakikat HAM adalah dasar atau fundamental atau hak yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan. Bersifat hakiki, universal, tidak dapat dibuat, dan tidak dapat dibagi. Contoh pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang sering terjadi ialah yang pertama, pelanggaran berat, di mana kejahatan genosida yaitu pembunuhan massal terhadap kelompok tertentu. Yang kedua, penyiksaan, di mana pelaku kejam terhadap tahanan. Yang berikutnya itu permusuhan, di mana penghilangan orang secara paksa. Yang berikutnya pelanggaran berat tentang perbudakan, di mana memaksa individu untuk bekerja tanpa kompetensi atau kompensasi. Yang berikutnya itu pelanggaran ringan. Yang pertama bullying, di mana perundungan di sekolah, di mana misalnya seorang murid membuli temannya karena misalnya belum bisa membaca atau belum belajar membaca di sekolah. Yang berikutnya diskriminasi, di mana pelaku tidak adil terhadap penyandang disabilitas. Yang berikutnya itu penghalangan kebebasan berpendapat, di mana mencegah seseorang menyampaikan aspirasinya atau pendapat seseorang tersebut. Yang kedua atau yang berikutnya pencemaran nama baik, di mana pencemaran nama baik menyebarkan informasi yang merugikan reputasi. Berikutnya jenis-jenis HAM. Jenis-jenis HAM terdapat 5 kategori. Yang paling utama yaitu hak personal, hak ilegal, hak sipil dan politik, hak subsistensi, serta hak ekonomi dan sosial budaya. Jenis-jenis hak asasi manusia atau HAM dibagi menjadi 6 kategori utama. Yang pertama, hak asasi pribadi, di mana meliputi hak untuk mengemukakan pendapat, beribadah, dan berorganisasi. Yang kedua, hak asasi ekonomi, di mana termasuk hak milik, membeli, dan menjual barang serta hak untuk memilih suatu pekerjaan. Yang berikutnya hak asasi politik, di mana hak asasi politik ini mencakup hak untuk berpartisipasi dalam pemerintah, memilih dan mendirikan partai politik. Berikutnya hak asasi sosial dan budaya, di mana hak ini untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan mengembangkan budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Yang berikutnya hak asasi peradilan, di mana hak ini untuk mendapatkan perilaku adil dan dalam proses hukum tanpa membedakan ras atau agama ataupun warna kulit. Yang berikutnya berkaitan dengan karakter atau karakteristik HAM. HAM ini bersifat hakiki, diberikan sejak lahir atau bersifat universal, di mana berlaku untuk semua orang dan tidak dapat dicabut, apalagi dapat dibagi. Karakter hak asasi manusia atau HAM mencakup beberapa ciri penting. Yang pertama, hakiki, di mana HAM adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Yang kedua, universal, di mana HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang latar belakang seperti jenis kelamin, agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya tidak bisa dicabut, maksudnya
Hak-hak ini tidak dapat dirampas atau diserahkan kepada orang lain. Berikutnya, tidak bisa dibagi. Maksudnya, setiap individu berhak atas semua jenis hak tanpa diskriminasi atau tanpa ada pembatasan dari orang lain. Karakter-karakter ini menegaskan bahwa pentingnya penghormatan dan perlindungan terhadap martabat manusia. Yang berikut HAM atau Deklarasi Universal HAM, di mana ditetapkan oleh PBB pada 10 Desember 1948, menegaskan bahwa perlindungan hak-hak dasar bagi setiap manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 10 Desember 1948. DUHAM mengaku hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang status sosial, kebangsaan, atau agama. 3 nilai pokok dalam DUHAM adalah penghormatan martabat manusia. Yang kedua, kemerdekaan dan kesetaraan. Yang ketiga, deklarasi yang tanpa batas. Deklarasi ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kedamaian di dunia dan menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak asasi mereka. Dapat disimpulkan mengenai hakikat HAM, jenis-jenis HAM, karakter HAM, dan DUHAM, bahwa hakikat HAM suatu hak yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk Tuhan atau bersifat hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Dan terdapat 5 kategori utama, yaitu hak personal, hak legal, hak sipil dan politik, hak subsistensi, serta hak ekonomi dan sosial budaya. Itu berkaitan dengan jenis-jenis HAM. Sedangkan dari karakter HAM itu bersifat hakiki atau diberikan sejak lahir. Universal dalam arti berlaku untuk semua orang dan tidak dapat dicabut, apalagi dapat dibagi. Berkaitan dengan Deklarasi Universal DUHAM, itu ditetapkan oleh PBB pada tahun 10 Desember tahun 1948, itu menegaskan perlindungan hak-hak dasar bagi semua manusia. Maksudnya, hak-hak dasar itu semua dimiliki oleh semua orang tanpa ada diskriminasi oleh orang lain atau memberikan batasan.